Semoga nggak terlalu kelihatan gelap. Oh my god. Apakah gue kecewa? Apakah gue kecewa? Nggak juga gitu. Gue sudah mengantisipasi ini sejak gue pakai tadi pertama kali ngeliat dia sangat-sangat dewy. Gue kayak it's not gonna last gitu loh. Jadi I'm fine gitu. Ketika hari pertama gue ngetes ini, gue juga bilang di videonya kalau gue ngerasa dia sangat dewy gitu, risih gue pakainya jujur aja gitu. Tapi kita akan coba untuk bikin dia lebih manageable, I would say. Jadi hari ini gue akan coba nolong dia. Ini adalah hari kedua tesnya. Ketika gue nggak suka ya gue nggak akan suka gitu loh. Gue nggak pengen pakai itu lagi. Dan Kyo ini sebenarnya sudah jujur udah 75% gue yakin gue nggak suka gitu. Cuman let's try one more time gitu. Gue nggak karena udah dibeli juga gitu, jadi ya might as well kita coba lah. Mungkin gue bisa bikin ini lebih baik dan menemukan cara terbaik untuk pakai ini. Because the first try is not really a good experience, to be frankly honest. But yeah, since it's affordable, let's just try it. Oke, untuk menolong dia, gue akan pakai mattifying primer. This is one of my favorite primer. Ini sangat-sangat bagus untuk yang kulitnya berminyak dan kontrol minyak. Jadi kita pakai ini. Karena gue jarang pakai primer untuk daily ya gitu. Soalnya semua produk kalau gue pakein ini di bawahnya akan lebih bagus lagi gitu. So I don't really use it on the day-to-day basis gitu. Gue lebih banyak pakai ini untuk acara tertentu aja. Kalau ada event dan gue butuh sesuatu yang long lasting banget gitu. Tapi apakah kalian bisa pakai ini tiap hari? Ya, sure, of course. Kalian bisa pakai ini tiap hari. Cuman gue lebih seneng pakai ini ketika ada event aja sih gitu. Asal double cleansing kalian juga bagus karena ini lumayan ada silikonnya. And it helps absorbs the oil. Kyo BB Cushion, apa namanya ya? Mineralite Matte BB Cushion nomor 3 shade deep. Matte? This is not really matte. Puffnya actually really good, so I'm using the puff. Capek. Honestly, it looks a lot better than I remember. Gue ngerasa ini lebih baik daripada hari pertama gue pakai. Gue benar-benar berusaha buat bikin cushion ini bekerja, terutama hari kedua ini, dan sekarang gue akan pakai spons. Ini gunanya untuk nyerap akses produknya, jadi produk yang berlebih akan gue serap lagi pakai ini. Normally I don't have to do this karena gue langsung aplikasi pakai spons biasanya. Memang cushion akan gue lakukan ini lagi gitu, terutama kalau cushionnya kayak duduk aja gitu di atas kulit, nggak yang nyatu banget. Mungkin perbandingan terbesar gue adalah Mirabella ya, karena harganya 11-12 dan yang baru-baru ini gue review juga Mirabella. It feels different, sangat-sangat beda rasanya nanti. Kalian lihat kan, ada akses yang keserap. Tapi dibanding pemakaian hari pertama, sekarang ini rasanya lebih ringan dan gak risih di kulit. Cuman memang gue lihat coveragenya sangat-sangat turun. So I probably need a little concealer. Mungkin gue akan butuh concealer sih ini. Ini adalah Madame G Got You Covered Liquid Concealer yang shade 10. Biasanya shade ini tuh udah cukup gelap di gue, tapi disandingin sama ini shade-nya jadi kelihatan terang banget. Biasanya ini gue pakai kalau bahkan nggak bisa gue pakai untuk nge-highlight biasanya ini karena dia gelap banget. Ini coveragenya lumayan ada, harganya sangat-sangat terjangkau. Cuman masalah gue adalah kadang tuh dia terlalu warnanya off, tapi kayak terlalu gelap gitu loh buat biasanya complexion gue. Tapi ternyata sama cushion ini malah concealernya terlalu jelas. Oke, that's a lot better. Gue masih akan set dia pakai loose powdernya Vanbo karena ini udah jadi staple di setiap gue review. Ini kelihatan putih banget. Step selanjutnya akan seperti biasa, nanti bakal gue kasih lihat lagi ada beberapa step yang akan gue ganti di rutin gue yang menunjukkan kalau gue mencoba untuk bikin cushion ini bekerja dengan baik. Nanti gue bakal balik lagi. I'm back. Makeupnya hampir kelar, hampir semuanya udah kelar. Oh wait,
forget my mascara. Semua makeupnya hampir udah kelar. Gue bakal balik lagi ke step mukanya, dan ini adalah salah satu step yang biasanya bikin makeup gue lebih long last, lebih bagus lagi, lebih halus finishingnya. Itu pakai two-way cake, jadi double powder, loose powder dulu, baru pakai press powder two-way cake setelahnya. Tapi ini benar-benar light dust aja di beberapa bagian, dan cuman pakai brush yang kayak gini, powder brush gitu. Sebenarnya brush yang satuan, tapi gue males berdiri ngambilnya lagi. Ini by the way Beauty Treats Perfect Match Powder Foundation 24 Hour. Ini harganya lumayan murah, 20 ribuan kalau nggak salah. Tapi ini salah satu powder yang bagus menurut gue, halus. Cuman agak berantakan aja sih dia tuh, agak berantakan. Warnanya juga masih masuk di kulit gue. Kalau kalian mikir, ya ampun stepnya tambah banyak dong, Ro. Yes, karena gue berusaha banget bikin cushion ini jadi berasa lebih baik, dan gue berusaha nyari cara untuk bikin cushion ini bekerja. Kenapa gitu? Ya gue nggak pengen dibilang ngejatuhin produk orang. Walaupun ya, I think I know my opinion about this cushion at the end of the day. Gue sengaja nggak nutupin bagian yang gue highlight. My highlight looks so good. Oh, gue suka highlighternya Jasmine. Ini hasilnya, halus banget. Cuman kalau kalian pakai double powder itu, make sure untuk seal semuanya. Ini juga salah satu step tambahan yang menurut gue sangat membantu, adalah dengan pakai setting spray. Ini adalah Maybelline Lasting Fix Setting Spray. Ini tuh gue beli 2019, tapi baru mulai gue pakai ketika 2020 gitu, dan gue sangat-sangat suka. Ini bekerja dengan sangat baik, ngebantu make up tuh lebih intact, lebih nempel, lebih lumer ke kulit dan nyatu gitu loh. Dan untuk ketahanan minyaknya sangat-sangat bantu banget sama dia ini. Kalau kalian mau gue nge-review ini, I would love to. Apakah kalian butuh rekomendasi setting spray? Because it's actually one of my favorite. Sepertinya si NYX kegeser sama ini, karena ini lebih gampang didapetin daripada si NYX, in my opinion. So yeah, let's use this. Dan pakainya seperti biasa aja lah ya. Oke, sudah. Tuh, jadi nggak terlalu berasa powdery, nggak terlalu berasa dempul gitu loh. Salah satu tips untuk mengurangin dempul itu adalah dengan menggunakan setting spray. Selanjutnya tahap terakhir, pakai lip cream. Karena gue kemarin juga beli lip creamnya Kyo, jadi gue akan pakai lip creamnya Kyo juga. Nomor 3. Sebenarnya gue beli satu lagi, nomor 1 kayaknya. Cuman ya udahlah, gue pakai nomor 3 doang. I think looks good. Kita lihat ya, nanti kalau memang gue pengen ombre ya akan gue pakai lagi. I hate the color. Nggak apa-apa. Oke, gue rapiin dulu, gue pakai jilbab dulu. Ini adalah hasil akhir makeup looknya menggunakan cushion Kyo versi kedua, versi yang gue usahakan untuk kelihatan lebih baik. Honestly, it looks good. Terlepas dari lip creamnya yang jujur nggak terlalu gue suka, it looks different though. I don't really like this color. Tapi gue tahu ini salah satu warna yang sangat banyak orang suka, but I personally don't like it. Secara keseluruhan gue ngelihat lebih baik tampilannya yang sekarang dibanding uji coba hari pertama untuk banyak alasan. Termasuk gue ngerasa dari dia nggak terlalu kelihatan luminous, nggak terlalu kelihatan kayak dewy basah gitu. Hari pertama gue nggak terlalu suka memang. Kita akan lihat ketahanannya untuk hari kedua ini seperti apa. Ini sudah jam... Tadi gue mulai 12:30 by the way. Ini udah jam 1. Gue rencananya mau keluar, mau ke Indomaret aja sih. Ini udah jam 1. Rencananya gue pengen keluar, mau ke Indomaret aja sebenarnya. Jadi nanti gue bakal balik lagi, ngecek. And yeah, see you guys later. Are nothing. Today I'm eating with. Oh my god. That's crazy. Hi, I'm going out. Gue mau ke Indomaret rencananya. A lot of you guys are asking about this bag. Ini dikirimin sama salah satu all shop gitu, but I'm not sure if they still have this in stock. Karena ini udah lama banget, cuman talinya harusnya kayak chain gitu, rantai gitu talinya, tapi gue ganti talinya. Ini murah loh, 19.000 kok berapa belas ribu gitu, belasan ribu harganya.
and it looks pretty cool in my opinion. And I add this. Ini gue beli di Mr. DIY pas diskon jadi 15.000. Looks pretty cool. Yeah. Am I recording this? Oh yeah. Oh, masker. Hold on a second. Where's the new one? New one. Oh ya, itu dia. Gue mau ke Indomaret karena gue sudah tidak pegang cash lagi. Is this? Ya, benar. Ini masker dari Himar Indonesia. Thank you so much. Udah dikirimin berapa banyak gitu, terus gue bagiin ke teman-teman gue. Okay. It's actually pretty nice karena dia ngelindungin kacamata biar nggak langsung kena foundation ya. So that's nice. Bawahnya gue cuma pakai training murahan gue doang. Okay, let's go. Setengah 3. Hi, I'm back. Sebenarnya gue udah balik 30 menit yang lalu, tapi I had to take some call. My cousin, important call. One thing that I actually notice adalah makeup hari ini tidak transfer sama sekali ke masker. This is really really cool. Dan di kacamata pun hampir nggak ada yang transfer. That is one thing. Tapi ada sedikit kayak gimana ya, kebentuk garis dari masker gitu di hidung gue. If you guys can see that. Can you guys actually see that? Jadi di hidung gue ada garis gitu bekas masker, dan di atas bibir berkeringat sedikit, and I think it's kind of wiped off. But other than that, lovely. No transfer, nggak ada minyak, which is amazing dibanding tes hari pertama. So ini membuktikan memang tekniknya bekerja dengan baik. Gue akan balik lagi nanti setelah beberapa jam. See you guys later. It's 7 PM. Ini jam 7 malam dan ini penampakan makeup gue. No bloating, nggak ada bloating, nggak touch up dan nggak bloating sama sekali. Jujur ini bagus sih kelihatannya. Tapi seharian memang nggak, ini sebagai catatan ini juga nggak kena air. Makanya gue bisa nggak bloating. Tapi ini mau gue bloating dulu penampakannya setelah 7 jam. Honestly, it looks so much better than before. Seharian ini gue lebih banyak pakai kacamata karena sambil ngedit juga. Jadi lebih berantakan di area hidung. Nggak apa-apa, I don't mind it. Gue pengen blot pakai spons. Jadi ini penampakannya setelah 7 jam gue blot pakai spons. Gue mau kasih kesimpulan gue tentang cushion Kyo. Oke, pertama lip creamnya. Not my favorite, harganya memang murah, finishnya ya enak-enak aja. Cuman gue agak kecewa karena swatch di page mereka nggak sesuai dengan apa yang gue beli, so it's a little bit disappointing. Tapi kalau kalian memang nggak masalah swatchnya beda gitu, why? Tapi kalau memang kalian ngerasa kalian nggak masalah dengan hal itu, then go ahead, but honestly it's not my favorite. Selanjutnya untuk cushion. Kenapa lo harus kerja jam segini? Dari tadi dia diem loh. Dari tadi seharian gak ada tuh bunyi-bunyi alat-alat tukang-tukang. Jam segini banget gitu. Wow. Selanjutnya untuk cushionnya, gue punya good news and bad news. Kita akan mulai dari good newsnya dulu. Good news pertama adalah positifnya. Yang pertama menurut gue karena shade nomor 3, shade tergelap mereka ternyata lebih gelap dari kulit gue. So that's really nice. Kabar baik pertama adalah karena shade mereka yang tergelap, shade nomor 3 lebih gelap dari kulit gue. Jadi good news kalau kalian nyari yang shade-nya gelap,
This is good. Good news kedua untuk yang suka cushion yang dewy finishnya. Ini dewy finishnya, jadi kalau kalian seneng yang hasilnya glowing gitu, ini. Terus kalau kalian nyari cushion yang harganya cuma 50 ribuan gitu, ini. Let's go to the bad news. Pertama, untuk gue, personally ini terlalu dewy, ini terlalu basah rasanya. Gue nggak suka finishnya. Terus gue nggak suka coveragenya karena dia dewy basah gitu, tapi juga coveragenya B aja, nggak tinggi banget gitu loh. Ya gue masih perlu concealer ketika gue pakai ini gitu. Dari oil controlnya, ini nggak masuk ke standar gue. Tapi kalau kalian lihat hasilnya hari ini, jujur gue lebih suka hasil yang hari ini daripada hari kemarin. Tapi ingat, kalau hari ini kita punya 4 produk yang membantu cushion ini biar hasilnya bisa nggak gue benci, jujur. Jujur hasil tes hari pertama gue nggak suka. I'm so sorry if it's your favorite product, but it's just not work for me gitu. Ini nggak sesuai selera gue aja gitu. Gue nggak ada masalah sama brandnya, gue nggak ada masalah sama siapapun yang suka sama cushion ini. You do you, tapi untuk kulit gue, this is not for me. Dan hari ini pun masih bisa gue tolerir setelah gue pertama pakein primer, kedua gue pakein concealer, ketiga gue pakein two-way cake, keempat gue pakein setting spray. Jadi setelah gue tambahin 4 produk ini di pemakaian kedua, baru gue bisa mentolerir cushion ini gitu loh. Tapi pemakaian pertama ketika dia sendiri dan gue perlakukan seperti cushion-cushion gue sebelumnya, no. Kalau kalian tanya gue apakah gue biasanya pakai keempat produk ini untuk hari-hari untuk ngetes produk, enggak. Pemakaian pertama yang kalian lihat di awal tadi, itulah biasanya cara gue memperlakukan hampir semua cushion gue, hampir semua review foundation gue. Kalian mungkin udah tahu, tanpa primer, tanpa setting spray, tanpa two-way cake gitu, biasanya seperti itu. Artinya kalau gue pengen produk ini bekerja di gue harus tambahin 4 produk tadi. Gue tambahin informasi sedikit, ini dia ingredients kedua terbanyak adalah mineral oil gitu. They didn't really explain mineral oilnya apa di sini. Kelihatannya sih nggak ada yang bikin breakout ya. Cuman kalau kalian agak sensitif sama mineral oil, ingredients kedua terbanyak mereka adalah mineral oil. Terus yang penting juga untuk gue point out adalah ini dengan harga 50.000 itu yang kalian cuma dapetin 12 gram. Wait, hold on a second, I want to make sure. Benar nggak? 12 gram. Iya betul. Dengan harganya yang 50 sekian itu, kalian dapat 12 gram. Kalau harga mereka lebih murah, understandable, karena kalian dapat juga lebih sedikit dari normal cushion yang isinya 15 gram. Itu hanya beberapa informasi yang gue rasa perlu kalian tahu sebelum kalian beli cushion ini. That's that. Apakah dia produk favorit gue? Apa gue akan rekomendasiin ini? I don't think so. Tapi memang kalau kalian penasaran mau cobain ya silahkan aja. Gitu lah. Ya itu dia hasil pemakaian di kulit gue. Semoga bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan keputusan kalian sebelum beli. So yeah, terima kasih banyak yang udah nonton sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan, tinggalin di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!